Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahmat dalem sedulur olah rasa 7, mugi tansah pinaringan wilujeng, berkah lan pangayoman saking Gusti ingkang Maha Welas Asih. Sedulurku, pada kesempatan ini kita akan menyingkap salah satu rahasia yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Jawa. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Maulana Channel Badminron tentang Weton Minggu Pon, sebuah hari lahir yang memadukan hari pasaran dan weton Jawa, diyakini memengaruhi watak, rejeki, dan jalan hidup seseorang. Dalam tradisi kejawen, setiap weton bukan sekadar tanda lahir, tetapi petunjuk spiritual bagi perjalanan hidup, usaha, dan kebaikan diri. Weton adalah gabungan antara hari lahir dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Weton Minggu Pon adalah salah satu yang unik karena hari Minggu melambangkan energi matahari, terang, hangat, dan penuh kekuatan spiritual. Pasaran Pon melambangkan keselarasan dan keseimbangan, menjadi tanda kebijaksanaan dan keberuntungan dalam hidup. Dalam hikayat klasik, orang yang lahir Minggu Pon dipercaya memiliki jiwa yang teguh, pemberani, dan cerdas, tetapi juga mudah gelisah jika tidak menyalurkan energi dengan tepat. Watak orang Minggu Pon keberanian dan teguh pendirian. Orang Minggu Pon dikenal berani mengambil keputusan, tidak mudah goyah, dan memiliki prinsip hidup yang jelas. Mereka biasanya menjadi pemimpin alami, dihormati masyarakat, tetapi kadang tampak keras kepala jika terlalu memaksakan kehendak. Kecerdasan dan strategi, mereka memiliki intuisi tajam dan kemampuan analisa yang tinggi. Dalam kejawen, ini disebut kaweruh batin, kemampuan membaca situasi dan memahami orang lain secara mendalam, kepedulian dan kesetiaan. Meskipun tampak tegas dan berani, orang Minggu Pon memiliki hati yang lembut, penuh kasih, dan setia pada keluarga maupun sahabat. Kelemahan dan tantangan mudah, gelisah, dan tidak sabar. Kadang terlalu percaya diri sehingga terbawa ego. Membutuhkan keseimbangan spiritual agar energi positif tidak berubah menjadi gelisah atau amarah. Hikayat kuno menyebutkan, jika orang Minggu Pon tidak menata diri dengan doa, tirakat, dan meditasi, kekuatan alam yang diberikan kepadanya bisa berubah menjadi tekanan batin. Rahasia energi Minggu Pon dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan matahari hari Minggu. Energi ini memberi keteguhan, cahaya batin, dan keberanian menghadapi rintangan. Dalam praktik kejawen, dianjurkan untuk berdoa di pagi hari saat matahari terbit, agar energi ini tetap seimbang. Pasaran Pon sebagai titik keseimbangan. Pon memberikan kemampuan untuk menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan. Orang Minggu Pon yang sadar akan wetonnya biasanya mampu mengelola emosi, rejeki, dan hubungan sosial dengan baik. Pengaruh pada spiritual dan intuisi weton ini sering dikaitkan dengan kewarasan batin, kemampuan memahami orang lain, dan daya tarik alami. Mereka yang menekuni tirakat, zikir, dan meditasi, kejawen biasanya mendapatkan kejernihan pikiran dan ketenangan hati, tanda-tanda keberuntungan. Dalam hikayat klasik, keberuntungan orang Minggu Pon ditandai dengan kesempatan datang dari keberanian, mengambil risiko, rejeki datang dari strategi dan kerja keras, bukan hanya doa cinta dan hubungan sosial harmonis jika menyeimbangkan hati dan pikiran. Orang Minggu Pon yang mengabaikan keseimbangan spiritual cenderung mengalami halangan dalam usaha dan pertemanan. Sedangkan yang disiplin dalam tirakat dan doa, rejeki dan keberuntungan akan mengalir secara alami. Ritual dan doa kejawen untuk orang Minggu Pon. Untuk menjaga keselarasan, tradisi kejawen menyarankan tirakat pagi hari Minggu menghadap matahari terbit,
membaca doa yang sesuai dengan ajaran leluhur, mengucapkan, "Gusti, tuntun aku supaya rejeki dan jalan hidupku selaras dengan kebaikan." Meditasi di hari Pon, menenangkan hati, menyalurkan energi, dan meresapi kesadaran spiritual agar kemampuan intuitif tetap tajam. Memberi sedekah rutin, sedekah diyakini membuka jalan rejeki dan mengurangi hambatan hidup. Menyucikan niat sebelum usaha. Setiap keputusan bisnis atau pekerjaan sebaiknya diawali dengan niat yang bersih, agar rejeki yang diterima berkah. Orang Minggu Pon dalam kejawen biasanya cocok dengan usaha atau pekerjaan yang memerlukan kepemimpinan dan strategi, memerlukan interaksi sosial dan komunikasi, memiliki nilai spiritual atau manfaat untuk orang lain, bisa menyalurkan energi yang besar secara positif. Beberapa contoh, pedagang, pemimpin usaha, pengajar spiritual, atau pekerjaan yang memerlukan intuisi tinggi. Saudaraku, hingga di sini kita memahami watak dasar dan kekuatan orang Minggu Pon. Mereka yang lahir di hari ini memiliki potensi besar jika mampu menyelaraskan batin, hati, dan tindakan. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan adalah keseimbangan antara dunia dan spiritual. Dalam hikayat klasik kejawen, rejeki orang Minggu Pon tidak hanya bersumber dari usaha duniawi semata, tetapi juga dari keseimbangan spiritual dan doa leluhur. Rejeki ini bisa berupa rejeki materi, uang, harta, usaha, dan kekayaan yang datang dari kerja keras dan strategi. Rejeki sosial, hubungan harmonis, penghormatan masyarakat, dan koneksi yang menguntungkan. Rejeki spiritual, ketenangan hati, intuisi, dan kemudahan dalam mengambil keputusan yang benar. Hikayat menyebutkan orang Minggu Pon yang tidak menata energi batin sering mengalami hambatan dalam usaha meski bekerja keras. Sebaliknya, yang mampu menyeimbangkan batin dan dunia selalu menerima rejeki yang lancar dan penuh berkah. Karakteristik rejeki Minggu Pon datang melalui peluang tidak terduga. Orang Minggu Pon biasanya mendapatkan rejeki dari jalan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, seorang pedagang kecil bisa tiba-tiba mendapatkan order besar karena kemampuan intuisi yang tajam, tergantung pada keberanian mengambil risiko. Rejeki akan maksimal jika mereka berani mengambil keputusan strategis. Namun, keberanian ini harus tetap dibarengi dengan pertimbangan matang agar tidak berubah menjadi kerugian. Rejeki yang berkaitan dengan orang lain. Orang Minggu Pon cenderung mendapatkan keberuntungan dari kerjasama, jaringan sosial, dan bantuan orang sekitar. Inilah yang disebut dalam kejawen sebagai silaturahmi rejeki. Energi spiritual yang memengaruhi rejeki. Dalam filosofi kejawen, setiap hari pasaran membawa energi tertentu. Pon, khususnya yang lahir pada hari Minggu, memiliki energi, keselarasan, dan keberuntungan, memberi kemampuan untuk membaca peluang dan menyelesaikan masalah. Kewaspadaan dan ketelitian meminimalisir kerugian dan kesalahan dalam keputusan finansial. Kekuatan magnetik, orang lain merasa nyaman, mudah memberi bantuan, dan membuka jalan rejeki. Ritual sederhana yang dianjurkan. Doa pagi di bawah sinar matahari untuk menyelaraskan energi tubuh dengan alam semesta. Meditasi singkat sebelum mengambil keputusan bisnis. Sedekah rutin sebagai simbol pengaliran rejeki agar berkah tidak terhambat, hambatan dalam rejeki. Walau orang Minggu Pon berbakat dan cerdas, hikayat kejawen menekankan adanya hambatan. Gelisah dan tidak sabar membuat peluang lewat begitu saja. Kesombongan dan ego menutup pintu rejeki yang datang dari orang lain. Kurang disiplin spiritual, doa dan tirakat yang diabaikan bisa mengurangi keberuntungan. Cara menghadapinya, tirakat rutin di hari Pon kontemplasi
dan introspeksi diri. Menyusun rencana usaha dengan hati-hati dan doa. Jenis usaha yang cocok untuk Minggu Pon. Orang Minggu Pon cenderung sukses di bidang yang membutuhkan strategi dan analisis. Contoh, pedagang, manajer, perencana proyek, analis pasar, bersifat sosial dan relasional. Contoh, pengajar, konsultan, penghubung komunitas, pemimpin organisasi, mengandung nilai spiritual atau manfaat untuk orang lain. Contoh, pembimbing spiritual, usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Hikayat menyebutkan bahwa orang Minggu Pon lebih beruntung jika usaha yang dijalankan bersih, halal, dan bermanfaat. Rezeki yang datang dari usaha yang baik akan lebih lancar dan berkah. Pola rezeki berdasarkan tirakat kejawen. Menurut ajaran kejawen, orang Minggu Pon dapat meningkatkan rezeki melalui meditasi dan tirakat hari Pon. Duduk di tempat sepi, menenangkan hati, dan membaca mantra atau doa sesuai tradisi leluhur. Tujuannya, menyelaraskan energi pribadi dengan alam semesta. Sedekah rutin dan amal memberi sebagian dari rezeki yang diperoleh akan membuka jalan bagi rezeki yang lebih besar. Sedekah bukan hanya materi, tetapi juga ilmu, tenaga, atau bantuan pada sesama. Kontemplasi dan evaluasi usaha. Setiap keputusan usaha sebaiknya diiringi doa dan evaluasi. Orang Minggu Pon yang disiplin dalam pola ini cenderung mendapatkan keberuntungan yang lebih stabil. Hikayat klasik menceritakan seorang saudagar bernama Raden Ponarto lahir pada Minggu Pon yang sejak muda bekerja sebagai pedagang rempah. Meskipun awalnya miskin, ia selalu menjaga kesucian hati, berdoa, dan membantu orang lain. Rezeki Raden Ponarto datang dari kesempatan dagang yang muncul tiba-tiba, bantuan teman dan kerabat yang percaya kepadanya, keberanian mengambil risiko yang terukur. Akhirnya, Raden Ponarto menjadi pedagang sukses yang dikenal seluruh kerajaan dan rezekinya selalu berkah, lancar, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Kisah ini menjadi pelajaran klasik. Orang Minggu Pon yang disiplin spiritual dan cerdas akan selalu menemukan jalan rezeki. Dari rahasia rezeki Minggu Pon, beberapa pesan utama bagi kita. Rezeki bukan sekadar usaha, tapi juga keharmonisan batin keberanian dan strategi harus sejalan dengan kesucian hati. Sedekah dan amal memperlancar pintu rezeki. Kegelisahan dan kesombongan menutup pintu berkah. Doa dan tirakat adalah kunci energi positif. Dalam tradisi kejawen, orang yang lahir Minggu Pon memiliki energi yang kuat, kecerdasan alami, dan kemampuan membaca situasi dengan tajam. Oleh karena itu, jenis usaha atau pekerjaan yang paling sesuai adalah yang dapat memanfaatkan potensi strategi, sosial, dan intuisi batin mereka. Usaha dagang dan bisnis orang Minggu Pon cenderung sukses sebagai pedagang karena memiliki keberanian mengambil risiko terukur, memiliki daya tarik dan kemampuan mempengaruhi orang, bisa membaca peluang dengan cepat. Contoh, dagang rempah, barang antik, fashion, atau usaha kuliner yang membutuhkan manajemen dan kreativitas, pekerjaan sosial, dan kepemimpinan. Mereka juga cocok menjadi pemimpin atau pengajar karena disukai masyarakat karena tegas dan adil, bisa memotivasi tim atau kelompok, memiliki intuisi tinggi untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kepala desa, guru, pembimbing spiritual, konsultan, manajer perusahaan, usaha spiritual atau yang memberi manfaat bagi orang lain. Karena energi batin yang kuat, usaha yang memberi manfaat spiritual atau sosial cenderung lancar. Contoh, membuka sekolah keagamaan, usaha kesehatan tradisional, pendampingan masyarakat. Hikayat klasik menyebutkan bahwa orang Minggu Pon yang menyeimbangkan materi dan spiritual selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga orang lain.
Dalam budaya kejawen, beberapa mitos diyakini dapat memengaruhi keberuntungan orang Minggu Pon. Warna keberuntungan, warna merah dan emas, dianggap membawa keberanian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Warna hijau dan biru membawa ketenangan dan kelancaran rezeki. Hari dan jam baik untuk usaha hari Pon dianggap membawa energi positif, terutama jika memulai usaha di pagi hari saat matahari terbit. Jam-jam tertentu, misal pagi antara pukul 9:08 sampai dipercaya memberi kejernihan pikiran dan intuisi tajam. Ritual dan doa tradisional, membaca doa leluhur sebelum memulai usaha, menyisihkan sebagian keuntungan sebagai sedekah untuk membuka pintu rejeki, menggunakan benda simbolik seperti keris atau mustika untuk menjaga energi positif. Hikayat menekankan bahwa mitos-mitos ini bukan sekadar takhayul, tetapi simbol keselarasan manusia dengan alam dan energi semesta. Untuk memaksimalkan potensi, orang Minggu Pon dianjurkan mengatur energi batin dan pikiran, meditasi atau tirakat di hari Pon untuk menenangkan hati, mengontrol emosi agar energi positif tetap mengalir, mengambil risiko dengan perhitungan. Keberanian adalah kunci, tetapi harus disertai strategi dan pertimbangan matang. Keputusan yang tergesa-gesa sering menimbulkan kerugian. Menjaga hubungan sosial silaturahmi dan kerjasama menjadi sumber rejeki. Memiliki jaringan yang luas akan membuka peluang baru. Disiplin spiritual dan amal sedekah, doa, dan ritual menjadi sarana membuka pintu rejeki yang berkah. Energi spiritual yang seimbang membuat rejeki mengalir lancar. Hikayat menceritakan seorang saudagar bernama Raden Wening, lahir Minggu Pon. Ia memulai hidup miskin, namun dengan doa, disiplin, dan kemampuan membaca peluang. Membuka usaha kecil berupa dagang rempah dan kain, mengambil risiko dengan cermat, misalnya membeli dagangan di harga rendah, dan menjual saat momen tepat. Membantu orang lain, memberi sedekah, dan menjaga reputasi. Akhirnya, Raden Wening menjadi pedagang sukses yang dihormati masyarakat. Cerita ini mengajarkan, sukses bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga disiplin spiritual dan keselarasan batin. Dari semua rahasia dan kisah, beberapa pesan penting. Keseimbangan adalah kunci dunia, dan spiritual harus seimbang. Keduanya saling melengkapi. Kesabaran dan strategi mengalahkan segala rintangan rejeki dan keberhasilan tidak instan, tetapi datang kepada yang sabar, amal, dan doa. Membuka pintu berkah, sedekah, doa, dan ritual menjadi energi tambahan untuk kesuksesan. Intuisi dan keberanian adalah aset utama. Orang Minggu Pon diberkahi intuisi tajam. Gunakan untuk keputusan penting. Orang Minggu Pon memiliki potensi luar biasa, keberanian, strategi, intuisi, dan daya tarik sosial. Dengan menyeimbangkan hati, ketenangan batin, dan kasih sayang, pikiran, strategi, dan analisis tepat, tindakan, usaha nyata, amal, dan doa, mereka akan mendapatkan rejeki yang berkah, usaha yang lancar, dan kehidupan yang harmonis. Kejawen mengajarkan bahwa weton bukan sekadar hari lahir, tetapi peta energi hidup yang bisa dimanfaatkan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Saudaraku, demikianlah rahasia lengkap weton Minggu Pon, watak, rejeki, dan usaha yang cocok menurut Kejawen. Semoga kisah dan hikmah ini membuka wawasan tentang diri dan potensi batin, menjadi panduan spiritual dalam mengambil keputusan hidup, menginspirasi untuk selalu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahmat dalam sedulur olah Roso 7.